Hampir semua orang tidak ada yang berani berurusan dengan Daeyeon. Ketika para napi sedang bermain bola, si kecil menunjuk Wusul untuk ikut masuk ke dalam timnya. Namun di suatu ketika, Wusul yang sebenarnya tidak bisa bermain, ia tidak sengaja malah menendang biji masa depan Jono. Oleh karena itu, Wusul langsung dibawa Jono dan anak buahnya untuk mereka siksa di sebuah gudang kosong. Wusul pun langsung membayangkan dirinya akan kembali dibully sama seperti yang dilakukan Sarip. Ketika melihat keluarganya sudah dihabisi oleh sekelompok perampok. Ternyata saat itu para perampok masih berada di rumah Daeyeon dan berniat menghabisinya. Namun dengan segudang pengalaman Daeyeon menjadi atlet, ia berhasil melawan dan tanpa ragu membantai para perampok tersebut. Oleh karena itu, Daeyeon harus dipenjara karena dianggap telah menghilangkan nyawa perampok. Sama kayak di Wakanda berarti. Adegan beralih ke seorang siswa culun bernama Wusul. Ia merupakan siswa yang sering dibully dan disuruh-suruh oleh para preman di sekolahnya. Di suatu waktu, Wusul kedatangan murid baru yang bernama Sarip. Sarip merupakan seorang petinju amatir yang pernah menjuarai porseni tingkat kabupaten. Saat Wusul melihat Sarip, ia seketika ketakutan karena ternyata Sarip adalah orang yang selalu membulinya waktu SMP. Di hari pertamanya masuk sekolah, Sarip langsung menghajar para preman sekolah yang ada di sana. Bahkan ia juga kembali membuli Wusul. Ada seorang perempuan yang meminta Sarip berhenti, namun ia dengan tega langsung menamparnya. Melihat hal itu, Wusul memohon kepada Sarip untuk tidak menyakiti seorang wanita dan akhirnya Wusul kembali dibully. Hingga di suatu kesempatan, Wusul yang sudah sangat emosi, ia pun mencoba mengancam Sarip dengan sebuah pulpen. Di sini Sarip menantang Wusul untuk mencolok saja matanya karena ia tahu kalau Wusul merupakan seorang pecundang. Namun ternyata untuk kali ini Wusul nekat mencolok mata Sarip sampai meringis kesakitan. Oleh karena itu, Wusul pun harus mendekam di penjara remaja untuk beberapa tahun karena ia dituntut atas tuduhan percobaan pembunuhan. Saat di dalam penjara, Wusul berkenalan dengan seorang napi yang sama-sama masih baru. Ia bernama Samin. Wusul dan Samin menceritakan alasan mereka bisa masuk ke penjara dan mulai saat itu mereka berdua memutuskan untuk berteman. 잡담하지 않습니다. Saat di dalam sel, Wusul dan Samin diminta oleh penghuni lama di sana untuk memperkenalkan diri. Setelah itu, salah seorang napi lama menceritakan kalau sel ini dipegang oleh seseorang bernama Rudy. Rudy saat ini sedang berada di sel isolasi karena sebelumnya Rudy telah berbuat ulah di depan sipir. Kemudian ada si kecil. Walaupun tubuhnya tiklot letih kolot, si kecil adalah pemimpin dari salah satu kelompok di penjara ini yang cukup disegani. Selanjutnya ada penguasa dari sel sebelah yang bernama Jono. Dengan tubuh besar buncit truknya, Jono adalah ketua dari kelompok geng sebelah. Yang terakhir ada Daeyeon yang kita lihat di awal film. Ia tidak mempunyai anak buah dan hanya bergerak sendiri. Namun ia merupakan orang yang paling ditakuti di penjara ini. Hampir semua orang tidak ada yang berani berurusan dengan Daeyeon. Ketika para napi sedang bermain bola, si kecil menunjuk Wusul untuk ikut masuk ke dalam timnya. Namun di suatu ketika, Wusul yang sebenarnya tidak bisa bermain, ia tidak sengaja malah menendang biji masa depan Jono.
넌 진짜 좆된 것 같다. 존나 웃겨. Oleh karena itu, Wusul langsung dibawa Jono dan anak buahnya untuk mereka siksa di sebuah gudang kosong. Wusul pun langsung membayangkan dirinya akan kembali dibully sama seperti yang dilakukan Sarip. Saat mereka membawa Wusul, tak sengaja mereka berpapasan dengan Deyon. Kemudian ia nekat kabur lalu memohon kepada Deyon agar Deyon mau membantunya. Deyon yang merasa kasihan dengan muka culun Wusul akhirnya menyuruh kelompok Jono untuk segera pergi. Namun Jono yang bijinya masih mules tidak mau melepaskan Wusul begitu saja. Alhasil Jono pun memberanikan diri untuk menyerang Deyon. 뭔지 몰라도 여기까지만 해. 징계 보고 가던 길 갑시다. 빨리 새끼야. Namun hanya dengan sekali tamparan dan pukulan, Deyon mampu menumbangkan Jono sampai tak sadarkan diri. Esok harinya, Wusul diberitahu sipir kalau ada salah satu temannya yang ingin menjenguk. Namun ia seketika kaget karena orang tersebut adalah Sarip. Sepertinya Sarip masih sangat dendam terhadap Wusul karena dengan ulahnya waktu itu mata Sarip menjadi pecak. Di sini Sarip mengatakan kalau ia sudah tidak sabar menunggu kebebasan Wusul dan jika waktu itu telah tiba, ia tidak akan segan-segan menghabisi Wusul. 석천아 진짜 미안해서. 아니지 호솔아. Sontak hal tersebut membuat mental Wusul down dan perasaan takutnya menjadi memuncak. Hari-hari berikutnya, Wusul selalu dihantui rasa takut dan tak jarang ia selalu bengong memikirkan ancaman Sarip. Ditambah Jono yang masih mules akan terus mengincar Wusul jika ada kesempatan. 조만간 따라보자. Hingga di suatu ketika, Wusul melihat Deyon yang saat itu sedang berlatih. Wusul pun dengan segera menemui Deyon. Ia memohon kepada Deyon agar Deyon mau mengajarinya bela diri. Awalnya Deyon menolak dan mengabaikan permintaan Wusul. Hingga Wusul mengatakan kalau dimanapun ia berada, semua orang selalu saja ingin membulinya. Ia hanya ingin hidup normal tanpa direndahkan dan dianggap remeh oleh mereka. Mendengar hal itu, akhirnya Deyon mau mengajari Wusul namun dengan syarat Wusul harus berlari 100 putaran tanpa henti dalam waktu 40 menit. 정말요? 좋아, 가르쳐줄게. 진짜 그런 거 아니에요. Saat itu juga Wusul pun berlari sekuat tenaga agar Deyon benar-benar mau mengajarinya bela diri. Ketika Wusul sudah sangat kelelahan, ia kembali teringat dirinya yang selalu dibully oleh Sarip. Walaupun badannya sudah tidak kuat lagi, Wusul terus berusaha. Hingga Deyon menyuruhnya berhenti, namun Wusul tidak akan pantang menyerah sampai dirinya pingsan. Melihat kesungguhan itu, akhirnya Deyon berjanji akan mengajari Wusul bela diri. Semenjak saat itu, Wusul diajari sedikit demi sedikit melatih ketahanan tubuhnya. Kemudian Wusul juga diajari teknik menyerang dan bertahan. Hingga beberapa bulan berlalu dan sekarang tubuh Wusul mulai berubah yang tadinya one pack menjadi six pack. Di balik itu, Sarip yang gabut terlihat sedang berkelahi dengan beberapa orang. Ketika Sarip memenangkan perkelahian tersebut, ia segera dihampiri oleh ketua mafia yang kebetulan tadi melihatnya. Di sini si ketua mafia yang suka dengan cara bertarung Sarip, ia pun mengajak Sarip agar menjadi salah satu tangan kanannya. Adegan kembali lagi ke dalam penjara. Ketika Wusul sedang berlatih, tak sengaja ia melihat Samin temannya yang akan dihajar oleh dua orang napi. Saat Samin sedang dihajar, Wusul pun datang untuk menghentikannya. Wusul sempat menghajar salah satu dari mereka yang membuat mereka merasa ketakutan. Sore harinya, Wusul yang masih berlatih tiba-tiba dihampiri oleh dua orang napi culun.
Di sini kedua napi itu memohon agar Wusul mau ikut dengannya menemui Jono. Sebab jika Wusul tidak mau, maka dirinya yang akan dihajar Jono. Akhirnya Wusul pun mengikuti mereka. Saat mereka bertemu, Wusul ditanyai oleh Jono kenapa Wusul menghajar anak buahnya tadi pagi. Wusul pun mengatakan kalau kedua anak buah Jono lah yang lebih dulu menghajar Samin temannya, sedangkan dirinya hanya berusaha memisahkan mereka. Di sini Jono menantang Wusul hingga terjadilah baku hantam. Awalnya mereka terlihat seimbang dan saling berusaha menjatuhkan. Namun karena ini pertarungan awal bagi Wusul, ia pun berhasil dihajar habis-habisan oleh Jono. Ketika Wusul sudah tersungkur, tak disangka ia kembali bangkit lalu menggunakan kepalanya untuk menghajar balik Jono. Wusul pun sempat ingin menghabisi Jono. Beruntung saat itu datang Deon yang langsung menghentikannya. Deon tidak mau Wusul menjadi seorang pembunuh. Di hari-hari berikutnya, Wusul terus rutin berlatih bersama Deon. Deon juga sepertinya sudah mengajari banyak ilmu bela diri yang dimilikinya. Hingga tak terasa inilah hari-hari terakhir Deon melatih Wusul. Karena setelah ini ia akan dipindahkan ke penjara dewasa sebab usia Deon sudah tidak masuk lagi ke dalam kategori remaja. 오늘은 그만하자. 뭐 하는 거야 지금? Esok harinya Deon pun menitip pesan kepada Wusul agar Wusul tidak pantang menyerah seperti seekor hiu. 상어요? 너도 마찬가지야. 그래서 태어나서 죽을 때까지 끊임없이 움직여야 돼. 잠깐이라도 헤엄치지 않으면. Di sisi lain, Sarip kini sudah menemukan fashionnya, yaitu menghajar semua musuh-musuh si ketua mafia. Hal itu juga yang membuat si ketua mafia sangat bangga kepada Sarip. Kembali ke Wusul yang sekarang ditantang oleh salah satu ketua kelompok penjara, yaitu si kecil. Di sini si kecil menantang Wusul untuk berduel dengannya. Awalnya Wusul menolak. Namun pada akhirnya Wusul pun mau menerima tantangan tersebut, namun dengan syarat apabila ia mengalahkan si kecil harus berdamai dengan kelompok yang lain dan berhenti membuli orang. Singkat cerita, pertarungan yang dijanjikan itu pun tiba. Di sini si kecil, Jono dan para napi lain tengah menunggu kedatangan Wusul. Namun sudah cukup lama mereka menunggu, Wusul masih belum juga datang. 니네 반 새끼 아니야? Ternyata saat itu Wusul kembali dihampiri oleh Sarip. Sarip mengatakan kalau ia masih terus menunggu Wusul bebas untuk membalaskan dendam. Namun kali ini Sarip dibuat sedikit terkejut karena Wusul sekarang berani menatapnya. Di sisi lain, salah satu ketua kelompok yang bernama Rudy sempat mengatakan kepada Jono dan si kecil agar mereka semua berdamai. Sebab yang selama ini mereka lakukan hanyalah sebuah perbuatan sia-sia. Rudy yang baru saja bebas dari sel isolasi menjelaskan kalau peperangan mereka ini hanya membuat mereka mendekam di sel isolasi yang sunyi dan sempit. Jono dan si kecil yang tidak mau mendengarkan perkataan Rudy, mereka berdua sempat ingin mengajarnya. Hingga tiba-tiba datanglah Wusul menghampiri mereka. Pada akhirnya Wusul dan si kecil pun melakukan pertarungannya. Di awal-awal mereka berdua terlihat seimbang dan satu sama lain saling berusaha melumpuhkan. Namun pada akhirnya Wusul berhasil ditumbangkan. Tak disangka walaupun beberapa kali Wusul tersungkur, ia selalu bangkit dan kembali menyerang.
Hingga di suatu ketika Wusul berhasil mengunci si kecil sampai tidak berdaya. Saat si kecil akan menyerah, tiba-tiba datang para sipir menghentikan mereka. Oleh karena itu, Wusul pun harus dimasukkan ke dalam sel isolasi. Di sini Wusul selalu berlatih untuk mengasah fisik serta kemampuan bela dirinya. Suatu hari ketika Wusul keluar dari sel isolasi, ia dan Rudy kembali menghampiri si kecil yang saat itu bersama Jono. Wusul memohon kepada mereka untuk menepati janjinya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai dan berjanji tidak akan menyakiti orang yang lemah lagi. Semenjak saat itu, semua napi yang ada di sana merasa sangat senang karena tidak ada lagi kekerasan maupun penindasan. Tentu semua itu berkat Wusul. Hari-hari berikutnya, para ketua kelompok terlihat sering bersama untuk menghabiskan waktu mereka. Suatu hari, Wusul akhirnya dibebaskan dari penjara. Di hari pertamanya itu, Wusul langsung dihampiri oleh Sarip. Awalnya, Wusul meminta Sarip untuk melupakan semuanya sebab yang dulu ia lakukan atas kesalahan Sarip sendiri yang selalu membulinya. Namun Sarip tetap akan membalaskan dendamnya hingga pertarungan itu pun terjadi. Di awal-awal, Wusul terlihat kewalahan melawan Sarip. Namun dengan kegigihannya, Wusul akhirnya berhasil menyerang Sarip walaupun tidak membuat Sarip kewalahan. Hingga Wusul pun berhasil ditumbangkan oleh Sarip. Saat itu juga Wusul kembali teringat tentang Deon yang selama ini mengajarinya bela diri. Deon pernah mengatakan kalau Wusul harus seperti Hiu, yaitu tidak pernah berhenti dan terus mencoba. Sosok Hiu tidak pernah menyerah dan terus bergerak walaupun sedang tidur. Saat itu juga Wusul bangkit kembali lalu menghajar Sarip. Hingga mereka beradu pukulan secara bergantian sama seperti yang dilakukan Genji ketika melawan seri Jawa. Pada akhirnya Sarip menyerah dan tidak kuat lagi menahan pukulan Wusul. Saat itu juga Wusul pun pergi dan Sarip mengakui kekalahannya. Beberapa waktu kemudian, Wusul mendatangi Deon ke dalam penjara. Ia pun mengatakan kalau sebelumnya Wusul datang ke festival akuarium untuk melihat hiu. Namun hiu itu tertidur dalam keadaan diam dan tidak terus bergerak seperti apa yang dikatakan Deon. Di sini Wusul sangat berterima kasih karena berkatnya kini ia bukan seorang pecundang lagi. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah membuli orang yang lemah. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.